Selamat siang mahasiswa program studi hubungan internasional yang berbahagia. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan membicarakan terkait dengan pengoperasian dari sebuah program yang namanya Microsoft Word. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu software ini merupakan software yang paling populer untuk saat ini ya, karena program ini mudah untuk dioperasikan dan kita sehari-hari selalu menggunakan program ini. Nah, untuk materi pada pertemuan yang pertama di Microsoft Word adalah pengenalan dulu mengenai Microsoft Word ya. Kemudian yang kedua pengoperasian Microsoft Word, yang ketiga pengenalan menu, yang keempat pengaturan layout ya, itu terdiri dari nanti margin, batas kiri, batas kanan dan sebagainya, paragraf, spasi, dan segala sesuatu yang terkait dengan layout, kemudian nanti penyimpanan. Nah, itulah materi yang akan kita jalani pada siang hari ini. Nah, untuk mempercepat waktu, kita akan mulai dari yang pertama, itu adalah pengenalan. Seperti yang kita ketahui tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa Microsoft Word salah satu paket program pengetikan atau word processing yang cukup mudah untuk dioperasikan dan semuanya tahu. Nah, saat ini kebutuhan untuk pengoperasian ini memang sangat penting ya. Kalau kita misalnya mengetik biasa barangkali sudah sangat familiar ya, tetapi mungkin barangkali yang terkait dengan misalnya untuk penulisan karya ilmiah dan sebagainya, ini tentunya ada sisi-sisi lain yang perlu kita kenali lebih lanjut. Baik, kita mulai. Yang berikutnya adalah bagaimana kita mengoperasikan MS Word ya. Nah, pertama, jadi kalau ini misalnya kita mulai dari yang pertama kali, misalnya kita mempunyai layout seperti ini di dalam komputer, maka kita bisa memulai dengan menggunakan di sini ada yang namanya shortcut. Nah, shortcut ini salah satu fasilitas program pendek, dikatakan shortcut ya. Jadi program pendek yang kalau ini saya klik akan langsung masuk ke dalam editornya dari Microsoft Word. Nah, ya seperti kita ketahui bahwa Microsoft Word ini sebenarnya versinya banyak sekali. Sekarang kita berada pada Microsoft Word 2016. Saya kira tidak ada masalah di Microsoft Word yang sebelumnya ya. Karena apa? Karena pada prinsipnya semuanya sama, hanya menu-menunya saja atau fasilitasnya yang barangkali untuk yang saat ini ditambahkan saja untuk versi-versi yang terbaru. Nah, kemudian selain pengoperasian yang pertama dengan cara double klik yang ada di sini, ya kita juga bisa nanti melalui tab window. Kalau seperti ini namanya tab window, kita klik, nanti tinggal kita cari program dan kemudian kita cari di sini nanti biasanya ada tersembunyi di dalam Microsoft Office dan seterusnya. Nanti tinggal kita telusuri saja. Atau kalau tidak kita lihat di bawah ini ya. Jadi begitu kita tab pada Windows seperti ini, tab Start atau Program Files, di sini ada kata Search. Ini langsung kita ketik Microsoft Windows. Nah, misalnya gini. Nah, ya kita klik Microsoft Windows, Microsoft Word, maaf ya. Nah, Microsoft Word. Kemudian kita tekan Enter. Nah, maka kita akan langsung masuk ke dalam editornya Microsoft Word. Nah, seperti ini tampilan pertamanya. Nah, ini sebagai contoh kalau tadi saya melalui program file ya. Nah, sekarang kemudian kita coba kalau melalui shortcut, hasilnya begini. Coba kita double klik. Nah, hasilnya itu, nah sebenarnya sama saja ya. Nah, apa yang nampak di sini kalau kita melalui shortcut, bahwa kalau kita melalui shortcut itu yang akan muncul adalah beberapa menu yang beberapa file-file yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, ini sebagai contoh ya, petunjuk menggunakan Pascal dan sebagainya. Ini adalah menunjukkan bahwa kita pernah membuka program sebelumnya. Tapi kalau kita tidak ingin membuka program-program yang lama atau file-file yang lama, cukup kita klik pada blank dokumen. Kita klik pada blank dokumen ya, kita lihat, klik. Nah, maka kita akan sampai pada editor dari Microsoft Word. Apa saja yang ada di sini? Nah, yang pertama, kalau kita belum memberi nama, maka akan muncul di sini dokumen 1.
Word ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua di bagian bawah ini namanya adalah menu ya. Ini adalah menu ya, menu ini adalah semacam apa ya, petunjuk bagaimana kita nanti menggunakan. Kalau di restoran kan menu itu berarti pilihan ya, pilihan makanan ya, atau apa yang akan kita pesan di situ. Kalau di sini adalah petunjuk-petunjuk bagaimana kita nanti mengoperasikan. Nah, ini. Kemudian yang di bawahnya ini namanya adalah ribbon. Ribbon itu pita ya. Pita di sini biasanya kan warna-warni ya pita itu. Nah, kalau di sini pitanya itu berupa sebuah perintah-perintah. Contoh di sini ada paste, kemudian ada format painter, kemudian ada di sini calibri. Ini adalah sebuah perintah kalau kita akan mengatur nanti font dan sebagainya. Nah, kemudian di bagian bawah dan seterusnya. Ini semua adalah namanya ribbon ya. Nah, pertama kita sudah kenal adalah ini, kemudian bagian yang ini namanya adalah body text. Ini namanya body text, tempat kita nanti untuk mengetik ya. Body text itu tempat kita untuk mengetik atau memasukkan naskah-naskah yang akan kita ketik. Nah, kemudian kalau yang berkedip ini namanya kursor, di mana di sini nanti untuk mengetahui posisi kita berada. Nah, kita lihat bahwa di sini ada body text atau layoutnya, areanya. Kemudian di bagian atas ini namanya ruler ya, namanya adalah ruler atau mistar. Di atas ini adalah mistar yang horizontal, kemudian yang bawah adalah mistar yang vertikal. Nah, di sini ada menunjukkan page 1 of 1 ya, page 1 of 1. Nah, ini masalahnya apa? Karena kita belum mulai mengetik. Nah, kemudian bagian kanan bawah ini ada perintah untuk mengatur ukuran layar. Nah, ini pengaturnya 286% dan sebagainya. Ini bisa diatur misalnya 100% dan sebagainya. Oke ya. Nah, selanjutnya kita akan teruskan lagi. Nah, setelah kita mendapatkan editor ini, biasanya nih kalau kita lihat ini di bagian mistarnya, ini kan terdiri dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah merupakan batas-batas di mana kita nanti untuk melakukan pengetikan. Ini batas kiri, ini batas kanan, ini batas atas, kemudian yang di bawah ini ada batas bawahnya. Kalau kita perhatikan ada warna abu-abu ya, warna yang gelap. Nah, ini adalah batas-batas pengetikannya. Namun kalau kita perhatikan di sini ada yang namanya mistar tadi. Ini kalau kita lihat, kita asumsikan bahwa ini adalah yang yang sudah diatur secara sentimeter. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mendapatkan default yang benar-benar bahwa mistarnya ini masih dalam bentuk yang asli. Artinya asli itu berarti apa? Ukurannya adalah ukurannya itu inci. Nah, ini kan yang kadang-kala kita bikin report nih. Nah, coba sekarang kalau misalnya kita posisikan seperti itu, maka kita lihat pengaturannya bagaimana gitu ya. Nah, untuk mengatur itu kita tadi coba saya ulang lagi ya. Nah, pengaturannya adalah begini. Jadi supaya kita mengetahui ya defaultnya itu apakah inci apa tidak, dan kemudian bagaimana kita mengatur ini, mengatur mistarnya, kita klik file, kemudian kita klik pada option. Nah, kita klik file, kemudian pada option, kemudian kita melihat bahwa di sini ada menu namanya adalah word option ya. Kalau nanti Anda menggunakan MS Word yang lama, biasanya nanti klik file, kemudian di bawah ada word option. Nah, kalau saya tadi hanya menekan option, wordnya dihilangkan ya. Oke, kemudian kita melihat pada sebentar di sini kita klik pada advance ya, pada advance. Kemudian sesudah itu kita lihat, setelah klik advance, kemudian kita lihat, kita scroll aja ke bawah, maka kita akan menemukan display. Nah, pada display maka di sini akan ada perintah atau ada teks yang namanya show measurement in unit of.
ya. Show measurement in unit of, ini kita ganti sentimeter. Kalau tadi standarnya adalah inci, itu yang standar. Tapi kalau Anda tidak mendapatkan yang sentimeter atau tidak mendapatkan yang mendapatkan sentimeter, maka nanti caranya begitu. Jadi kalau ini kebetulan sudah sentimeter, ya sudah selesai gitu ya. Oke, hanya itu ya. Nah, kemudian perintah yang lain yang perlu kita ketahui adalah di sini. So, this number of recent document ini 25. Artinya nanti yang bisa ditampilkan yang di sebelah kiri tadi ya. Ini adalah 25 dokumen. Oke, kalau sudah kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya adalah yang seperti ini. Jadi, kalau Anda tidak mendapatkan seperti ini, sekali lagi kita klik pada file ya, kemudian kita klik pada option dan seterusnya. Itu saja ya. Nah, kemudian kita sudah mengetahui setting awal adalah seperti itu. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah bagaimana kita mengatur batas-batas pengetikan. Batas-batas pengetikan kita bisa mulai dengan cara kita klik pada layout, maka kita akan dapatkan ribbon yang seperti ini. Nah, itu kita klik pada margin ya. Jadi kita klik layout, kemudian kita klik pada margin. Nah, maka kita bisa memilih apa yang ada di sini. Ada bentuknya normal. Normal ini adalah standar ya. Topnya adalah sekian, 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 dan seterusnya. Kalau dalam hal ini adalah topnya itu 2,54 cm. Leftnya 2,54 cm. Jadi ibaratnya naskah itu ketikan itu dari kiri, dari atas 2,5 cm, dari kiri 2,5 cm, dari bawah 2,5 cm, dan dari kanan 2,5 cm. Kalau kita akan mengatur sendiri pakai apa? Di sini kita pilih custom margin. Nah, di sini custom margin ada namanya page setup. Nah, kita tinggal mengatur nih, ada margin, paper, dan layout. Kita milih yang paling kiri, margin. Nah, ini kalau kita sudah tahu, sudah yakin bahwa ini ukurannya adalah sekian senti. Nah, kita nggak usah menggunakan adalah yang di sini spinner ini ya. Ini kan namanya spinner, ke atas spin up dan spin down ya. Nah, ini ke atas untuk menambah, ke bawah untuk mengurangi. Coba kita lihat. Nah, ini seperti ini. Tapi kalau kita udah yakin bahwa dari atas 4 cm, maka di blok saja ganti 4. Nah, dari kiri kita bikin 4 cm, 4 lagi. Dari bottom, dari bawah kita bikin 3, dari kanan adalah 3. Nah, ukuran 4433 ini adalah merupakan ukuran standar kalau kita akan melakukan pengetikan secara ilmiah. Ya. Oke. Nah, kemudian orientasinya atau bentuk naskahnya ada yang di sini dinamakan dengan portrait. Kalau portrait itu berarti seperti halnya portrait foto itu kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang satunya adalah landscape. Nah, kalau pengetikan naskah yang ilmiah tetap kita gunakannya yang portrait. Multiple page kita bikin yang normal dan kemudian word document. Nah, ini sudah selesai. Oke ya. Nah, kemudian ukuran kertas kita pilih di sini. Paper size-nya letter biasanya kalau pengetikan ilmiah dengan menggunakan yang A4. Kita pilih A4. Nah, kemudian selesai untuk yang lain-lainnya. Di mana ukuran A4 adalah lebarnya 21 cm dan panjangnya atau tingginya dalam hal ini adalah 29 cm. Layout tidak usah kita perhatikan ya. Oke, kemudian selesai kita klik OK. Nah, maka kalau kita lihat bahwa Anda perhatikan di sini 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dari kiri adalah 4, dari atas tadi adalah 4 karena top margin, bottom margin. Nah, di sini kita lihat sebelah kiri 3 ya, 1, 2, 3. Dan yang bawah juga sama, 1, 2, 3. Nah, inilah body text yang kita dapatkan adalah ukuran 4, 4, 3, 3. Nah, selain kita menggunakan margin yang pada akhirnya nanti masuk ke dalam menu page setup, sebenarnya kita bisa menggunakan yang ini tadi. Nah, seperti orientation ternyata munculnya portrait sama landscape. Yang ini sudah dirangkum dalam page setup. Size-nya juga demikian, ukuran kertasnya ini. Nah, inilah layout yang pertama kali kita dapatkan adalah seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian bagaimana kita kemudian untuk menggunakan kita memulai untuk mengetik. Untuk memulai mengetik seperti halnya biasanya
Ya kita buat misalnya, saya ambil contoh misalnya bab, saya buat ketikan dulu ya, bab 1. Nah ini pendahuluan. Oke, misalnya seperti itu. Nah kemudian kita enter. Nah enter, kalau kita pindah baris itu kita tekan enter, tapi kalau kita tidak ingin pindah baris maka tidak usah kita tekan enter. Nah layout pertama adalah seperti ini. Terus kemudian ini namanya misalnya contoh aja 1 pendahuluan, latar belakang masalah, biasanya begitu ya, latar belakang masalah. Saya sering menyebut dengan LBS ya, latar belakang masalah, yang di sini kalau dalam pengetikan ilmiah itu merupakan resume dari semua naskah yang akan kita tulis. Jadi kalau nanti misalnya Anda nanti sampai ke ke semester terakhir pada saat mengerjakan skripsi pasti akan ketemu yang seperti ini. Jadi apa yang akan Anda teliti, tulisan Anda, pokok pikiran Anda, semuanya itu dirangkum di dalam latar belakang masalah. Jadi latar belakang masalah ini sebenarnya satu tulisan yang menggambarkan keseluruhan dari isi tulisan Anda atau penelitian Anda. Oke. Nah ini tidak perlu kita bahas ya, karena Anda masih 4 tahun lagi lulusnya. Ya saya kira seperti yang dulu pernah saya sampaikan bahwa motonya harus masih selalu diingat, tuliskan aja di kamar, lulus cepat ya, dengan IP 4 itu harus Anda selalu ingat-ingat ya. Oke, nah ini caranya kita mudah mengetik latar belakang masalah. Kemudian karena ini tidak sampai kanan ya, karena tidak sampai habis ya, ini tinggal kita tekan enter. Oke, nah tapi kok ada angka 2-nya? Ya, sebenarnya pengaturan ini bisa pengaturan belakangan juga boleh ya, atau pengaturan di depan juga boleh. Kalau ini tadi saya tuliskan 1 latar belakang masalah ini di depan, sebenarnya bisa kita hindari. Oke, kalau kita hindari berarti kita ulangi lagi, kita hapus dulu ya. Langsung aja kita tulis latar belakang masalah. Latar belakang masalah. Oke, nanti untuk nomor-nomornya belakangan saja. Nah, kemudian karena tidak sampai belakang maka kita kita enter ya. Enter. Kenapa dikatakan enter? Jangan salah kalau nanti tulisannya ntar, nanti nggak jalan-jalan ya, karena masih ngeles saja, ntar lah, maka tulisnya enter. Kalau enter berarti langsung ngerjakan. Oke, saya ambil contoh begitu, latar belakang masalah. Nah, kemudian kita enter. Ya, berarti sudah pindah di baris berikutnya. Tinggal kita masukkan naskah ya. Jadi naskahnya. Kemudian kita membuat naskah ini, ada naskah dulu baru pengaturannya belakangan ya. Oke, misalnya kita tuliskan seperti ini. Saya coba tulis dulu. Ya, untuk mempercepat saya ambil contoh begini saja biar naskahnya banyak ya. Saya blok, kemudian saya copy. Copy itu bisa pakai ini ya, bisa pakai di ribbon yang pertama tadi. Di ribbon yang pertama tadi yaitu di ribbonnya home. Kita klik pada copy, kemudian letakkan di belakangnya spasi, kemudian di paste. Nah, seperti ini. Ya kan jadinya banyak nih. Oke, supaya ini lebih cepat lagi saya cepatkan lagi, kita blok ya dengan cara kita drag, kemudian kita Ctrl C, kemudian lepaskan Ctrl V. Nah, ini kan jadi banyak ya. Jadi ambil contoh begitu aja. Supaya menghemat waktu
Nah, oke, begitu. Saya copy sekali lagi naskahnya biar jadi banyak. Nah, kemudian saya ambil salah satu contoh paragraf di sini, saya pecah supaya menjadi paragraf. Nah, kita lihat sekarang naskah sudah ada semuanya. Nah, naskah ini yang akan kita olah. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya kita sudah mempunyai naskah seperti ini, ya, naskah yang banyak. Oke. Nah, kemudian ternyata kalau kita lihat naskah ini nggak nyaman kalau kita lihat. Apa sebabnya? Satu, di bagian atas nih harusnya bab 1 pendahuluan ini harusnya di tengah. Latar belakang masalah ini sudah, nanti misalnya ditebelkan. Masing-masing paragraf ini yang terdiri dari 2 paragraf ini misalnya kok bagian kanan nggak rapi, nggak nyaman ya. Kemudian font ya atau jenis hurufnya kan ini belum jenis huruf yang standar. Nah, ini harus kita atur lagi. Nah, maka inilah bagian yang penting, yaitu adalah pada pengaturan layout atau pengaturan paragraf. Apa yang dimaksud dengan paragraf? Nah, paragraf atau alinea adalah sebuah teks yang istilahnya itu sebuah teks yang tadi didahului oleh enter, itu namanya adalah paragraf. Nah, oke, sekarang kita akan coba mengatur terkait dengan apa yang ada di sini. Pertama, mengatur layout itu tadi layoutnya sudah kita tulis 4433 sudah. Berikutnya adalah mengatur supaya huruf ini atau naskah ini, terutama bab 1 bab pendahuluan ini berada di tengah-tengah persis, tengah-tengah naskah gitu ya. Oke, caranya kita blok dengan cara kita pencet di sini, tahan, kemudian kita geser. Nah, kemudian kita tekan tombol apa? Nah, tombolnya adalah ini aja nih, ada center. Nah, kalau kita mengenal ada center seperti ini, kalau kita perhatikan ya, ini ada tombol pendeknya, namanya kalau yang rata kiri kanan namanya justify, atau Anda boleh menekan Ctrl J. Kemudian yang sebelahnya lagi adalah align right, rata kanan, berarti Anda menekan Ctrl R. Kalau yang ini adalah tengah, Ctrl E. Artinya itu sudah ada penjelasannya tuh. Center your content of the page. Jadi letaknya di tengah halaman ya. Kemudian yang ini adalah Ctrl L, left ya. Oke, ini coba sekarang kita blok, kemudian kita klik pada lambang yang ini. Nah, naskah sudah berada di tengah-tengah. Oke, saya ulangi dari sini misalnya. Undo. Nah, ini bisa Anda menekan Ctrl E ya, CTRL dengan huruf E. Nah, berada di tengah. Oke, ini bagaimana cara kita untuk mengatur posisi naskah di tengah atau di kiri atau di kanan. Nah, kemudian di sini kita lihat bagian ini ada naskah yang tidak rapi. Ingat tadi bagaimana caranya? Kita blok, kemudian supaya rapi kiri kanan kita klik yang ada di sini. Nah, ini yang Ctrl J, klik. Nah, kan jadinya rapi. Kemudian yang kedua kita blok lagi, kemudian di sini. Nah, inilah bentuk naskah sekarang sudah kelihatan menjadi lebih rapi. Oke, nah kemudian berikutnya, nah sekarang kita akan mencoba, ini tadi sudah kita atur kerapian naskahnya, maka selanjutnya bagaimana kita akan mengatur sebuah paragraf. Nah, kita lihat bahwa biasanya tulisan itu maka akan menjorok ke dalam. Biasanya kalau aturan lama itu yang disyaratkan adalah 7 ketukan atau 7 huruf ya. Oke, kita bisa mengatur secara satu paragraf, tetapi juga bisa kita bareng-bareng atau bersama-sama semuanya kita atur ya. Ambil contoh misalnya ini kita mengatur satu persatu ya, kita klik di sini. Nah, kemudian pakai apa? Boleh Anda menekan tombol tab ya, di keyboard itu ada namanya tombol tab. Nah, maka semuanya akan begitu, tekan tombol tab ya. Itu cara kita dengan menggunakan yang manual. Ada nggak dengan cara yang lebih mudah lagi? Ada.
di sini coba perhatikan, ini ada ada 2 buah ini ya, 2 buah atau 3 buah tombol nih di sini, bahkan dikatakan 4 karena ini sebenarnya nggak nyambung begitu. Ini namanya adalah pengaturan ya, pengaturan namanya adalah indentasi, namanya indentasi kanan, indentasi kiri. Nah, untuk yang kiri ada 3, yang atas ini kalau kita sentuhkan ini namanya first line indent. Apa maksudnya first line indent? First line indent itu adalah kalau ini kita geser, maka baris pertama saja akan menggeser, hanya baris pertama. Contoh ini saya geser sini ya. Nah, first line indent. Nah, maka di sini akan geser. Hanya baris pertama, perhatikan baris kedua nggak geser ya, hanya baris pertama saja. Oke. Nah, kemudian kalau yang kedua, ini adalah namanya left indent. Left indent ini untuk left indent yang bagian paling bawah ini untuk mengatur baris, untuk mengatur semuanya ya, yang di sebelah kiri coba kita lihat geser. Nah, maka akan geser semuanya. Oke, kita kembalikan lagi. Jadi kalau ini kita geser, tarik lagi ya. Nah, kalau yang bawah left indent ini kita tarik, maka dia akan menarik semua dari first line indent maupun yang hanging. Nah, yang kedua di tengah ini namanya hanging ya. Yang kedua dari bawah ini ya, hanging namanya. Hanging ini untuk mengatur baris kedua saja. Mana baris kedua? Nih, contohnya mulai kehidupan bergantung. Nah, ini baris kedua. Nah, ini kita geser, maka akibatnya begini. Nah, namanya hanging, gantung ya. Dia akan gantung dengan baris yang pertama. Nah, ini nanti kegunaannya masing-masing ada. Nanti akan bisa kita contohkan ya. Nah, pertama kita mengatur ini saja dulu, indentasi yang pertama. Tapi karena mungkin nanti paragrafnya banyak, supaya tidak mengatur satu persatu dan semuanya seragam, maka ini dengan cara kita blok dulu. Kita blok semuanya. Oke, naskahnya, kemudian baru kita atur ini ya, first line indentnya. Geser. Nah, maka semuanya akan bergeser. Itu adalah kita mengatur namanya paragraf. Ya, paragraf yang pertama adalah tadi paragraf yang namanya paragraf normal, karena paragraf sendiri nanti ada beberapa jenis ya. Ada yang paragraf normal, ada yang nanti paragraf yang hanging, ada paragraf yang namanya left indent. Nah, left indent itu berarti semuanya geser. Oke. Sesudah itu kemudian kalau bagian kanan juga kita hanya tinggal ngatur bagian kanannya ya, sama ini untuk geser yang bagian kanan. Nah, kemudian kalau sudah kita mengatur yang nama-nama paragraf seperti ini, kita contohkan tadi kalau paragraf yang hanging itu contohnya apa. Ini biasanya bentuk yang paragraf yang seperti ini. 1 ya, perkembangan teknologi ya, contohnya ya saya ngetik dulu ya. Nah, ini contohnya lah. Ini adalah paragraf yang hanging ya. Contoh ini saya copy, kemudian saya seperti ini. Ya, jadi ini namanya paragraf hanging. Kenapa di sini perlu kita tahu pengaturannya? Ini kalau ini misalnya seperti ini. Nah, dia inginnya, saya pengennya geser ke sini semua. Kalau ini semua geser ke sini, maka dengan cara kita geser ininya aja, yang bawah ini kita geser. Nah, ini kita geser. Jadinya bergeser secara keseluruhan. Kok bagian kanan begini ya? Nah, ini karena belum ditekan Ctrl C tadi. Nah, hasilnya adalah akan di bagian kanan akan sama. Ini bentuk-bentuk ya paragraf hanging itu nanti biasanya akan dipakai untuk yang seperti ini. Oke, ya. Ya, cukup paham ya? Saya lanjutkan. Kemudian dan seterusnya. Tapi angka 3 ini nanti akan ada pembahasan sendiri ya. Kalau angka 3 itu seperti itu, kemudian nanti kita enter, angkanya akan hilang. Nah,
Oke, kemudian layout yang berikutnya adalah bagaimana kita mengatur spasi pengetikan. Nah, untuk spasi pengetikan adalah dengan cara begini. Ini kita blok lagi, semuanya naskahnya. Oke. Nah, di sini ada pengaturan spasi itu melalui beberapa cara. Salah satu yang paling gampang kita melihat bahwa di sini ada tombol namanya adalah line and paragraph scaling. Line and paragraph spacing, ya maaf keliru ya. Line and paragraph spacing. Just how much space appears between line or text ya, of text or between paragraph. Jadi silakan pilih berapa banyak spasi yang dibutuhkan. Kalau seperti ini, maka yang harus kita klik adalah lambang yang sebelah kanannya ya. Ini kita klik. Nah, kita tinggal milih nih. Mau berapa ini? Nah, biasanya naskah itu standarnya adalah 2 spasi. Nah, kalau 2 spasi tinggal kita klik aja di sini. Nah, sehingga naskahnya menjadi renggang-renggang seperti ini. Ya, ini memudahkan kita membaca tentunya ya, begitu ya. Ini pengaturan spasi. Tapi ada juga dengan cara kita menekan tombol kontrol. Jadi misalnya begini. Kita blok, kemudian ya saya kembalikan lagi. Saya tidak ingin menggunakan ini. Kalau kita nanti sudah mahir menggunakan MS Word ini, kita tidak perlu lagi dengan menggunakan tombol-tombol yang seperti ini. Cukup dengan menggunakan tombol shortcutnya atau short keyboardnya. Nah, kalau 1 spasi kontrol angka 1. Ini adalah 1 spasi. Kontrol angka 1 ya. Kontrol angka 2 ya 2 spasi. Nah, kontrol angka 3 spasi. Oh, ternyata nggak ada. Ya, nggak ada ya. Nah, cuman ada kontrol angka 1, kontrol angka 2, kontrol angka 5. Apa maksudnya 5? Apa 5 spasi? Enggak. Kalau kontrol angka 5 itu adalah 1,5 spasi contoh. Nah, ini saya tekan kontrol angka 5 berarti hanya 1,5 spasi. Nah, kalau 2 tadi standarnya adalah 2. Oke, itu terkait dengan pengaturan spasi pengetikan. Yang bawah kok enggak ya? Oke, ini yang bawah kita blok lagi kontrol angka 2. Ya, jadi ini naskahnya juga sudah menjadi lebih menarik lagi. Sudah kita lihat rapi, kemudian mudah kita mudah kita baca dan seterusnya. Oke, nah berikutnya adalah bagaimana kita memperlakukan naskah-naskah ini supaya ada istilahnya variasi-variasinya. Contoh misalnya saya ingin bahwa di bagian bab 1 pendahuluan dan latar belakang ini saya bikin tebal. Nah, untuk membuat tebal itu di sini nih. Nah, ini dibikin tebal adalah di sini nih, untuk membuat tebal. Ya, oke. Kalau kita ingin bikin tebal, ya ini harus kita blok dulu. Kita blok, bisa dari sini ya, bloknya bisa dari sini ke bawah, kemudian baru kita B. Nah, begini. B juga bisa dengan kita menekan Ctrl B. Ya, Ctrl B itu berarti bold. Kalau kita mau cetak miring, biasanya cetak miring itu dipakai untuk kutipan yang atau bahasa yang sifatnya bahasa Inggris. Jadi misalnya gini, ini saya tulis teknologi informasi adalah information technology. Oke, nah misalnya begini. Nah, information technology, waduh ini I-nya harusnya huruf besar ya. Oke, nah information technology. Nah, seperti ini biasanya information technology. Kutipan asing harus diberi miring, cetak miring ya, atau italic. Kenapa dinamakan italic? Ini dari Itali bahasa Itali itu ada satu menara yang miring namanya Pisa, itu miring. Maka diambilkan italic itu miring. Nah, kita klik aja di sini. Iya, jadi itu ya. Atau misalnya saya kembalikan lagi, atau Ctrl I. Nah, itu juga cetak miring. Oke, begitu. Nah, kemudian kalau U ini adalah garis bawah atau underscore, itu garis bawah. Kemudian kalau ada ABC dicoret adalah untuk mencoret teks. Kemudian X yang under ini bawah ini adalah nanti untuk menuliskan subscript. Kemudian kalau yang ini superscript. Nah, misalnya
H2 apa ya namanya H2O misalnya, 2-nya di bawah, maka 2-nya nanti di blok, klik yang di sini, maka nanti akan di bawah. Kalau meter persegi, nah di sini meternya perseginya di atas karena angka 2 di sini berikan. Itulah beberapa layout, dan seterusnya ini masih banyak yang lainnya. Oke ya. Pengaturan layout yang lain, saya kira ini perlu kita teruskan sedikit. Nah, pengaturan layout yang lain adalah di pengaturan mengenai jenis huruf. Oke, pengaturan jenis huruf itu bisa kita gunakan dengan cara ini, kita blok dulu semuanya. Nah, kalau semuanya nanti mau diganti, boleh dengan menekan Anda Ctrl A. Ctrl A itu adalah untuk all select. Nah, karena jenis hurufnya nanti mau diganti. Ingat bahwa di sini dengan kita mengganti jenis huruf, maka dia tidak mempengaruhi dari besar dan kecilnya dari naskah yang sudah kita set. Nah, setelah kita mengatur, maka di sini kita ada tombol untuk ini, klik. Nah, ini tinggal mengatur semua jenis-jenis huruf yang ada. Oke, kalau kita mau bikin yang standar, biasanya adalah jenisnya Times New Roman. Kalau kita bingung, pencet aja tombol T. Nah, nanti akan ada di sekitar sini data huma. Nah, ini Times New Roman, klik. Nah, jadi di sini naskahnya semuanya sudah berganti baju atau namanya font, itu adalah Times New Roman. Kita perhatikan sini. Kok ternyata hanya 11 huruf itu, kalau dalam pengetikan standar karya ilmiah itu 12, maka kita bisa menekan di sini, klik, kita milih yang 12. Nah, maka jadilah naskah ini seperti ini. Kok jadinya kecil ya Pak ya? Ya memang seperti ini karena ini udah ukuran standar gitu ya. Atau Anda boleh menggunakan pengaturan apa namanya besarnya font itu dengan menggunakan kemudian kontrol, kemudian di atasnya enter itu ada kurung kotak. Nah, itu juga kontrol tanda seperti itu bisa dipakai untuk mengatur besar dan kecilnya font. Oke, ini saya kira sudah sangat paham sekali ya. Nah, kemudian tinggal kita mengatur untuk yang lain-lain. Jadi misalnya teknologi informasi ini akan kita beri warna, akan kita bold lagi, dan seterusnya. Ya, misalnya contohnya adalah seperti itu. Oke, inilah pengaturan layout semuanya sudah bisa semuanya. Kalau warna huruf tinggal kita ngambil di sini, kasih warna misalnya. Ini juga sudah. Nah, ini hanya kita berada menggunakan fasilitas apa yang ada di sini. Oke. Nah, pertemuan kita yang pertama kita membahas sampai di spasi pengetikan, layout, dan seterusnya. Oke, jadi sebagai latihan ini nanti Anda bisa membuat naskah-naskah yang bentuknya seperti ini. Nanti silakan Anda mengambil contoh-contoh yang ada, dan juga nanti akan saya berikan tugas yang mana nanti Anda harus menyelesaikan, dan itu nanti Anda kumpulkan saja nanti pada saat akhir, nanti baru diberikan ke saya, atau mungkin nanti kita lihat situasinya. Demikian tutorial saya materi pada pertemuan yang kedua ini terkait dengan MS Word, pengoperasian yang awal ya, dari pengenalan layout dan seterusnya. Kemudian setelah selesai tentunya supaya tidak hilang ya naskah ini, supaya tidak hilang, besok bisa dibuka lagi, kan nggak mungkin kita menyelesaikan seluruh naskah ini mau selesai saat ini juga, maka perlu kita simpan. Untuk nyimpennya gimana? Di sini ada dua, kita klik di sini ada gambar namanya save, lalu namanya gambar disket ya. Disket itu media penyimpan, sekarang namanya adalah gambarnya disket ya. Atau kita menggunakan ini file, klik kemudian save. Nah, apa bedanya save sama save as? Nanti yang kadang-kala jadi pertanyaan itu ini. Ya, pertama kalau kita menyimpan pertama kali, antara save dengan save as ini nggak ada bedanya. Ya, pertama kali loh ya, ini save dengan save as ini nggak ada bedanya. Tapi kalau nanti penyimpanan yang kedua, save itu menyimpan ulang ya, nimpa dengan yang sudah ada. Save as ini menyimpan dengan nama lain. Artinya apa? Saya ingin membuat dua dokumen yang sama,
saat ini saya sedang membuka dokumen yang akan saya duplikasi, ya save as saja. Save as ini nanti menyimpan dengan nama lain. Artinya apa? Menyimpan dan kita memberikan nama baru. Kalau save, ya nyimpan aja, timpa aja, ada tambahan, timpa lagi, dan seterusnya. Nah, kalau save as, nggak bisa. Save, kemudian nyimpan, dan yang saat ini kita lihat di layar monitor adalah file yang baru. Yang lama gimana? Ya ditinggal, karena sudah diberi nama yang baru. Itu ya. Nah, pertama kali kita save aja, kita save. Kemudian silahkan di sini nanti caranya save as. Kok munculnya save as ya? Padahal tadi save ya. Ya memang begitu karena pertama kali. Karena belum memberi nama. Nah, kemudian kita klik browse. Kita mau letakkan di mana? Ambil contoh misalnya saya meletakkan ya di folder F misalnya kayak gitu. Folder F ada di mana nih? Oh, misalnya di nama file saya gitu aja ya, atau di file souvenir misalnya kayak gitu. Nah, atau misalnya Anda membuat folder baru. Nah, membuat folder baru misalnya di sini tinggal klik, atau folder itu kotak ya. Kita klik folder, new folder, kita beri nama misalnya latihan MS Word. Nah, misalnya gitu ya. MS Word. Oke, kita enter. Kemudian kita double klik dulu, kita buka. Nah, kenapa kok tiba-tiba muncul bab 1? Nah, di MS Word itu akan memberi nama sesuai dengan baris pertama. Nah, baris pertama itu akan dianggap sebagai nama file. Kalau Anda pengen ganti boleh gitu ya. Nah, jadi kalau kita tidak mau ganti ya sudah bab 1, kemudian kita klik save. Perhatikan bahwa di atas tadi yang tulisannya dokumen 1 menjadi bab 1. Oke, sehingga file ini, naskah ini sudah selesai. Dan sementara tersimpan dulu. Kalau mau selesai tinggal kita klik pada close, selesai sudah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, kemudian bagaimana Pak kalau kita akan membuka kembali? Membuka kembali itu ada dua macam. Kita bisa klik di bagian MS Word lagi, kita buka. Ya, ini saya di sini ada ya. Nah, ini ada di sini di di taskbarnya ini ada. Kita bisa klik di sini, boleh klik yang ada di sini, boleh sama saja. Double klik. Nah, kita tutup. Nah, kalau kita membuka di sini sudah ada nih di recentnya tadi. Di recentnya tadi ada. Nah, kita klik aja. Terakhir yang kita edit pasti akan ada di atas sendiri. Kita klik. Nah, ini yang naskah yang tadi kita buat. Sudah ada. Ini cara pertama. Cara kedua gimana? Kita buka namanya Explore. Windows Explore ya. Pertemuan pertama saya minta Anda mencoba secara mandiri. Sudah. Kita klik file Explore. Nah, kemudian tinggal dicari. Tadi di F ya, di F foldernya adalah latihan MS Word, kita buka, double klik, nah bab 1, double klik. Nah, berarti naskahnya sudah ada ya. Jadi inilah langkah kita untuk mengoperasikan MS Word ya. Bisa ulang lagi, pengoperasian ini sampai di saving, di layout sudah cukup banyak yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga ini menjadi bekal kita atau bekal kalian untuk nantinya menulis naskah. Harapan saya bahwa ini nanti apa yang sudah saya berikan di sini nanti bermanfaat untuk penulisan berikutnya, untuk memberikan ya mengerjakan tugas. Dan barangkali meskipun kalian saya sudah pernah dapat Pak, ya barangkali di sini ada beberapa teknik-teknik yang bisa kalian tambahkan untuk penulisan yang menjadi lebih baik lagi. Saya kira saya akhiri, kita tutup dulu untuk yang MS Word-nya. Saya akhiri, selamat siang.